Benteng Keraton Buton yang berada di kota Bau-Bau inilah yang menjadi saksi bisu akan sejarah peradaban Kerajaan Kesultanan Buton. Kerajaan Buton ini diperkirakan sudah berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Terbentuknya Kerajaan Buton ini dilatar belakangi oleh kedatangan 4 kelompok orang-orang dari Semenanjung Melayu. Keempat kelompok ini datang dalam rentan waktu yang tidak bersamaan. Masing-masing dari keempat kelompok ini membuat perkampungan mereka masing-masing dalam jarak yang tidak berjauhan, berdampingan dengan perkampungan adat penduduk asli pulau ini yang telah lama tinggal dan menetap di pulau ini. Seiring dengan berjalannya waktu, ide untuk menggabungkan 4 kelompok Melayu dengan kelompok asli Pulau Buton pun muncul. Ide ini dipelopori oleh 4 tokoh penting yang masing-masing mewakili setiap perkampungan Melayu. Adapun 4 tokoh penting yang dimaksud yakni si Panjongan, si Jawangkati, si Malui, dan si Tamanajo. Kemudian mereka berunding dan akhirnya sepakat untuk menggabungkan keempat kelompok rumpun Melayu ini dengan kelompok asli penduduk Pulau Buton, sehingga lahirlah Kerajaan Buton. Dan pada saat yang sama mereka melantik seorang raja perempuan yang bergelar Raja Putri Wakaka. Dalam perkembangannya, Kerajaan Buton ini kemudian tumbuh sebagai negara maritim dengan hasil laut yang sangat melimpah. Kendati demikian, tanah di pulau ini tidak begitu subur untuk ditanami aneka jenis rempah-rempah yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Setelah wafat kepemimpinan Raja Wakaka kemudian digantikan oleh Raja Putri Bulawambona. Seiring dengan berjalannya waktu, kepemimpinan Raja Bulawambona pun digantikan oleh Raja Batara Guru sebagai raja laki-laki pertama. Pada masa kepemimpinannya, wilayah Buton kemudian mengalami perluasan sampai ke Pulau Kobaena. Pulau Kobaena adalah daerah yang banyak padinya, sesuai dengan namanya, Bae. Pada masa kepemimpinan Raja Tuarade, Raja keempat, wilayah kekuasaan Buton kemudian meluas sampai ke seluruh penjuru Pulau Buton. Kekuasaan Tuarade pun kemudian dilanjutkan oleh Raja Mulai sebagai raja kelima Kerajaan Buton. Pada masa kepemimpinannya, Buton tumbuh sebagai negara maritim yang lebih besar lagi. Buton kemudian memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Pulau Muna melalui kawin politik. Cara yang sama pun kemudian kembali dilakukan untuk memperluas kekuasaan Buton ke daerah sekitarnya. Pada masa inilah kemudian Kerajaan Buton menjalin hubungan kerjasama dengan banyak pihak. Sebagai negara maritim, Kerajaan Buton ini tak lepas dari bayang-bayang ancaman bajak laut. Ya, pada saat itu Labolontio yang dikenal sebagai bajak laut terganas di kawasan timur datang menyerang Kerajaan Buton. Ya, masyarakat Buton pun tak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan yang kemudian Labolontio ini takluk di tangan Laki Laponto. Ya, atas pencapaiannya ini Laki Laponto kemudian dinikahkan dengan anaknya Raja Mulai. Yang kemudian Laki Laponto ini nanti akan menjadi penerus kepemimpinan Raja Mulai ini. Pada mulanya Kerajaan Buton menganut sistem kepercayaan Hindu. Agama Islam mulanya dikenal dari pedagang Arab yang berdagang ke Buton, di mana tujuan utamanya adalah bukan untuk menyebarkan agama Islam melainkan untuk berdagang. Sejarah masuknya Islam di Pulau Buton ini bisa dikata masih simpang siur. Ya, ada yang mengatakan Islam dibawa masuk oleh Sultan dari Ternate, Sultan Baburlah di Lasalimu. Ya, ada juga sumber lain yang mengatakan kalau Islam di Buton ini dibawa masuk oleh seorang ulama yang bernama Said Jamaluddin Al-Kubra. Yang pada saat itu diceritakan dia diundang langsung oleh Raja Mulai, yang kemudian Raja Mulai pun masuk Islam. Setelah kurang lebih 100 tahun lamanya, pada abad ke-15 penyebaran Islam di Pulau Buton kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid diduga berasal dari Johor. Dalam perjalanannya, Syekh Abdul Wahid berhasil mengislamkan Raja Buton ke-6 yakni Laki Laponto. Raja Laki Laponto sebelumnya menggantikan Raja Mulai yang telah wafat. Masuknya Laki Laponto ke dalam Islam mengakibatkan terjadinya transformasi sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi kesultanan yang berlandaskan pada ajaran agama Islam.
Laki Laponto kemudian menjadi raja terakhir sekaligus sultan pertama di Buton. Ia kemudian mendapat gelar Sultan Muhammad Isa Kaimuddin Khalifatul Khamis atau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Murhum. Pada masa pemerintahan Sultan Murhum, Islam berkembang begitu pesat di Pulau Buton. Hal ini kemudian membuat Islam menjadi agama resmi di Pulau Buton. Hingga akhirnya Kesultanan Buton diakui kedaulatannya oleh kesultanan yang ada di sekitarnya sampai kesultanan di Turki. Pada tahun 1610, di masa kepemimpinan Sultan Dayanu Iksanuddin, sebuah undang-undang kerajaan berhasil disusun. Undang-undang kerajaan ini dikenal dengan nama Murtabat 7. Salah satu poin penting dalam Murtabat 7 adalah peralihan kekuasaan tidak lagi berdasar pada garis keturunan, tetapi melalui pemilihan yang dilakukan oleh dewan yang bernama Sio Limbona. Secara bahasa, Sio Limbona berarti 9 kampung. Sio Limbona merupakan 9 orang kepala wilayah yang masuk dalam bagian kerajaan Kesultanan Buton. Sio Limbona memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan sultan juga para pejabat kesultanan. Sio Limbona juga bertugas untuk membuat dan mengesahkan undang-undang kerajaan yang berlaku bersama dengan sultan. Pada tahun 1613, VOC untuk pertama kalinya datang ke Pulau Buton. Kedatangan VOC ini disambut baik oleh Kesultanan Buton, di mana tujuan awal VOC adalah untuk berdagang. Hubungan baik antara Buton dan VOC berlangsung puluhan tahun lamanya, tanpa adanya sedikit pun gejala permusuhan. Pada tahun 1666, masalah pun muncul. Kerajaan Goa datang menyerang Kesultanan Buton pada waktu itu. Alasannya adalah kerajaan Goa menganggap bahwa Kesultanan Buton menyembunyikan buronan mereka yakni Arung Palaka. Kerajaan Goa datang dengan membawa banyak pasukan. Dalam kondisi terdesak inilah kerajaan Buton terpaksa harus meminta bantuan dari VOC. VOC pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Pada Desember 1666, VOC pun mengirimkan bantuan dari Batavia. Kekuatan pasukan terdiri dari 21 kapal perang yang berisi 600 tentara Belanda. Pasukan ini dikomandoi oleh Cornelis Spelman. Kedatangan bantuan dari VOC ini jelas membawa angin segar bagi Kesultanan Buton. Pasukan kerajaan Goa yang semula berada di atas angin akhirnya berhasil dikalahkan. Atas kekalahannya ini, kerajaan Goa diharuskan melepaskan berbagai daerahnya seperti Bone dan Sopeng. Di sisi lain, kekalahan Goa membuat Buton masuk ke dalam perangkap monopoli ala VOC. Pada 31 Januari 1667, VOC kemudian membuat perjanjian dengan Buton di atas kapal Tertolen. Salah satu pasal dalam perjanjiannya menyebutkan bahwa semua pohon cengkeh dan pala di Kepulauan Tukang Besi harus dimusnahkan. Tidak sampai di situ, pada 25 Juni 1667 di atas kapal Top Van Zeeland perjanjian kembali dibuat. Pada perjanjian ini VOC turut menghadirkan saksi yakni Sultan Ternate. Hal ini membuat hubungan Buton dengan Ternate menjadi tegang. Pasal-pasal dalam perjanjian ini dianggap sangat merugikan bagi pihak Buton, di mana isinya berupa perintah pemusnahan pohon rempah-rempah yang ada di seluruh wilayah Kesultanan Buton. Kemudian kapal-kapal dagang yang hendak masuk di Buton dibatasi jumlahnya, dan setiap pergantian pejabat kesultanan harus mendapat persetujuan dari pihak VOC. Dengan adanya perjanjian ini, Kesultanan Buton pun mulai terkikis kedaulatannya, dan ini jelas sangat menyengsarakan rakyat Buton. Dan kesengsaraan ini terus berlanjut hingga puluhan tahun lamanya. Pada tahun 1751, Sultan Himayatuddin naik tahta. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat-sangat anti terhadap VOC. Ia menilai bahwa perjanjian yang dibuat pada tahun 1667 merupakan penghinaan besar bagi Kesultanan Buton. Setahun setelah pelantikannya, terjadi perampokan kapal milik VOC di perairan Bau-Bau. Pelaku perampokan merupakan orang-orang Belanda buronan VOC bernama Frans Frans. Jika merujuk pada perjanjian yang dibuat pada tahun 1667, sudah seharusnya Buton ikut membantu VOC. Namun Sultan Himayatuddin yang kala itu menjabat hanya membiarkan terjadinya perampokan itu.
Hal ini kemudian membuat VOC menjadi murka, kemudian memberi peringatan kepada Buton. Namun Sultan Himayatuddin tidak peduli. Sikap Himayatuddin ini sepenuhnya didukung oleh rakyat, namun tidak dengan kubu istana. Dewan Shara menganggap bahwa sikap Himayatuddin ini akan menyeret Buton pada konflik yang besar dengan VOC nantinya. Untuk mengantisipasi hal ini, Sultan Himayatuddin kemudian pura-pura diturunkan dari jabatan sultan dan dilantiklah Sultan Hamim. Kuatnya pengaruh Himayatuddin dalam pemerintahan Kesultanan Buton membuat VOC di kemudian hari sadar akan muslihat dari Buton ini. Hal ini kemudian membuat VOC kehilangan kesabaran dan akhirnya menyerbu istana Kesultanan Buton. Serangan dari VOC ini menelan banyak sekali korban, baik dari kalangan rakyat maupun pejabat tinggi yang ada di istana. Tak tinggal diam, Sultan Himayatuddin kemudian melancarkan aksi perang gerilya di hutan. Diketahui bahwa Sultan Himayatuddin ini membuat sebuah benteng di atas Gunung Sion Tampina. VOC beberapa kali melancarkan serangan di benteng itu namun tidak berhasil. Dan hingga akhir hayatnya pun VOC tidak pernah berhasil menembus benteng itu. Hal ini dikarenakan medan benteng yang sulit untuk dilalui dan lokasi benteng yang sangat tinggi. Dan untuk mengenang jasa-jasanya, Sultan Himayatuddin dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden pada tanggal 7 November 2019. Pada masa-masa setelahnya, hubungan Buton dengan VOC terus mengalami pasang surut, hingga pada tahun 1799 akhirnya VOC bangkrut. Kemudian posisi VOC digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Puncaknya pada tahun 1906, Sultan Adilrahim menandatangani perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda, di mana dalam perjanjian itu kedaulatan Buton sepenuhnya berada di tangan pemerintah Hindia Belanda. Dan inilah yang menjadi awal kehancuran bagi Kesultanan Buton. Rakyat Buton yang tidak senang dengan adanya perjanjian itu melancarkan beberapa kali serangan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Dan tentu hal itu belum cukup untuk mengusir pemerintah Hindia Belanda dari Pulau Buton. Setidaknya ini menjadi bukti bahwa rakyat Buton tidak akan pernah tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda.